Jika kamu memiliki beberapa dari 10 tanda ini atau bahkan semuanya, bisa jadi kamu adalah seorang empath. Empath sendiri adalah sebutan bagi orang yang bisa merasakan energi yang ada di sekitarnya. Biasanya, seorang empath itu bisa mengetahui isi hati atau perasaan seseorang berdasarkan dari emosinya saja, tanpa perlu berkomunikasi verbal terdahulu. Menurut Dr. Judith Orloff, seorang psikiater dan pionir empath, empath itu merupakan orang dengan tipe spons emosi. Dimanapun dia berada, dia akan secara natural menyerap perasaan atau emosi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam bukunya The Empath's Guide, Life Strategies for Sensitive People, seorang empath biasanya tidak memiliki filter yang digunakan kebanyakan orang untuk melindungi dirinya dari penyerapan emosi yang berlebihan. Sehingga semua jenis emosi, entah itu emosi baik atau emosi buruk, biasanya akan otomatis diserap begitu saja. Menurut Kim Egel, seorang terapis dari San Diego, Amerika Serikat, manusia yang tergolong sebagai empath itu cenderung memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap rangsangan luar, seperti suara, kepribadian, dan lingkungan yang sibuk. Mereka lebih banyak membawa hati dan perhatian ke dunia dan merasakan hal-hal dengan sangat mendalam. Karena bersifat menyerap emosi di sekitarnya, seorang empath cenderung mudah lelah bila tidak pandai mengontrol diri. Namun di satu sisi, seorang empath biasanya cukup bisa diandalkan soal kebajikan. Berikut ini adalah 10 ciri-ciri yang umum dimiliki oleh seorang empath. 1. Mudah berempati. Seorang empath biasanya mudah memahami isi hati dan perasaan orang lain secara alami, tanpa perlu mempelajari teknik-tekniknya. Ini adalah bakat bawaan empath sejak kecil. Seorang empath biasanya mampu memahami perasaan, pengalaman, dan sudut pandang orang lain di luar perspektif dirinya sendiri, seolah-olah si empath tersebut ikut mengalaminya. Contohnya, jika seorang empath memiliki teman yang sedang kehilangan anjing kesayangannya, seorang empath bisa saja merasakan rasa kehilangan yang sama seperti temannya. Yang kedua, mudah lelah bila dekat dengan orang lain. Karena seorang empath adalah spons energi bagi orang lain, ini membuat empath biasanya mudah lelah bila berada di dekat orang lain, karena ia terus menyerap energi orang tersebut. Dampaknya, jika seorang empath tidak mampu membuat filter terhadap penyerapan energi ini, maka seorang empath bisa menjadi mudah stres, kelelahan, kewalahan, bahkan khawatir kehilangan dirinya sendiri dalam sebuah hubungan, baik hubungan pertemanan, keluarga, bahkan hubungan dengan pasangan. Yang ketiga, intuitif. Seorang empath juga biasanya memiliki intuisi yang cukup tajam. Mereka adalah tipe orang yang bergerak berdasarkan intuisinya. Bagi mereka, intuisi adalah petunjuk hidup yang cukup akurat dan bisa menyelamatkan hidup mereka dari segala macam bahaya dan mengantarkan mereka pada peluang-peluang baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. 4. Sering merasa nyaman di alam terbuka. Alam terbuka yang masih asri merupakan sumber energi yang bagus, sehingga seorang empath bisa seperti di-charge energinya ketika dia berada di alam terbuka. Selain itu, alam memang menyerap energi negatif manusia dan memberikan energi positif kepada manusia sebagai gantinya. Itulah kenapa seorang empath biasanya suka menghabiskan waktu di alam. Selain itu, alam juga memberi ruang bebas kepada seorang empath untuk istirahat dari keramaian, sensasi, suara, dan emosi banyak orang. 5. Punya naluri untuk peduli dan menolong orang lain. Seorang empath biasanya tidak tegaan dan punya kecenderungan ingin membantu orang lain yang berada dalam masalah atau kesulitan. Itulah kenapa dalam banyak kasus, empath sering juga dikatakan sebagai peri kebaikan karena kegemarannya menolong dan memperhatikan orang lain. 6. Kerap jadi tempat curhat bagi orang lain dan menenangkan. Seorang empath biasanya adalah pendengar yang baik dan cenderung tidak menghakimi. Karena itu, seorang empath biasanya menjadi tempat curhat bagi orang banyak. Dan biasanya orang kalau curhat ke seorang empath, mereka akan merasakan kelegaan dan ketenangan setelahnya. Seorang empath biasanya juga jujur dan objektif dalam memberikan pandangan, sehingga ini membuat orang semakin nyaman menceritakan masalah dan rahasianya kepada empath. 7. Panca indera lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain. Seorang empath biasanya memiliki panca indera yang lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain. Mereka melihat, mendengar, merasa, mencium, dan mengecap itu secara lebih sensitif. Karena itu, biasanya seorang empath membutuhkan ketenangan untuk membuat panca indera mereka yang sensitif itu istirahat. Mereka biasanya lebih suka membaca untuk mendapatkan informasi daripada mendengarkan diskusi atau berita. Dan mereka biasanya menyukai volume suara atau musik yang pelan. Saking sensitifnya seorang empath, ia terkadang bahkan bisa mendengar isi pikiran atau suara hati lawan bicaranya secara alami tanpa bantuan alat atau kodam apapun.
8. Bisa jadi cermin bagi orang lain. Dalam sebuah riset, pindaian MRI menunjukkan adanya mekanisme relay saraf di otak yang memungkinkan seorang empat itu meniru postur, tingkah laku, dan ekspresi orang lain. Karena itu, seorang empat cenderung lebih disukai lawan bicaranya, karena mereka mampu melakukan mirroring atau pencerminan terhadap lawan bicara, sehingga lawan bicara merasa lebih dihargai, diterima, dan merasa satu frekuensi dengan empat, karena mereka mengekspresikan bahasa tubuh dan gestur yang sama saat berkomunikasi. 9. Biasanya suka anak kecil atau hewan. Anak kecil adalah makhluk murni yang cenderung belum terkontaminasi hal-hal negatif. Sedangkan hewan adalah makhluk energi yang mendekati manusia berdasarkan energinya. Empat cenderung memiliki energi yang positif, sehingga biasanya ia suka mendekati anak kecil dan hewan-hewan jinak lainnya, serta cepat akrab. 10. Cenderung menghindari konflik. Pada dasarnya, seorang empat itu tidak suka menyerap energi negatif di sekitarnya, sehingga mereka cenderung menghindari konflik. Karena ketika ada konflik, maka di situ akan banyak sekali energi negatif bertebaran. Seorang empat juga biasanya identik dengan pecinta damai, sehingga dimanapun ia berada, jika ia mampu, ia akan mengusahakan jalan damai dalam setiap penyelesaian masalah. Nah, itulah tadi 10 ciri-ciri umum yang dimiliki empat. Jika kamu memiliki beberapa, bahkan semua ciri-ciri tersebut, maka bisa jadi kamu adalah seorang empat. Menjadi seorang empat biasanya cenderung disukai masyarakat karena kebanyakan dari mereka berada di sisi yang baik atau memainkan peran protagonis dalam masyarakat. Namun, empat juga tetap memiliki kelemahan. Bila kelemahan ini dibiarkan dan tidak pernah diatasi, biasanya bisa membuat empat itu mengalami kerugian. Apa saja kelemahan dan kerugian dari seorang empat? Apakah bakat-bakat empat ini bisa dipelajari? Dan mengapa dalam banyak kasus, empat justru berhadapan dengan para dark triad, terutama narsistik, untuk menumpas kejahatan? Selengkapnya akan saya bahas dalam online kelas saya di tanggal 7 dan 8 Juli besok, dengan tema empat, narsistik, dan misi jiwa. Di sini kita akan membahas empat dan dark triad sebagai yin yang peradaban, dan bagaimana peranan empat dan dark triad ini sebagai penyeimbang peradaban. Selengkapnya baca deskripsi di bawah video untuk pendaftaran online kelasnya, dan ini terbatas untuk maksimal 100 peserta saja per sesi. Jadi segera amankan seat kamu sekarang karena belum tentu saya akan bikin online kelas lagi seperti ini.